Iya, puntung Masuknya itu rokoknya. ya, puntung rokoknya itu kan berlubang. Bisa Nah, seperti berlubang. itu. Pantesan Pak, baju wirpaknya Nalas itu Hai Sobat TH yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faradita Anggita Putri dan rekan saya Ahmad Sobiron di TH Podcast. Halo Pak Sob. Halo Bu Tita, sehat Bu? Sehat. Ah, Loh, kita hari ini kok pakai hitam-hitam Pak Sob? ada apa Bu ya? Apakah sedang berduka? Berduka enggak? Saya malah hari ini happy sekali, senang sekali karena kita kedatangan tamu dua orang istimewa Bu. Dua wanita perkasa. Dua wanita perkasa. Betul. Dari jurusan, Teknik pemesinan dan teknik pengelasan. kenapa mereka kok perkasa? Bagaimana tidak perkasa Pak Sob? Mm. Ibu-ibu ini berada di antara laki-laki yang hebat. Berarti Bapak guru dan anak-anak yang semua notabene adalah laki-laki. Siapa mereka Bu? Yuk kita kenalan saja yuk. Ayo. Halo Bu. Assalamualaikum. Ada Bu Waalaikumsalam Sabara, warahmatullahi wabarakatuh. ada Bu Sabara dan Bu Krisya. Krisa. Ini mereka kan wanita yang luar biasa, yang perkasa katanya Pak Jenengan Perkasa, tadi. ya. Nah kita mau bahas apa ini Bu tentang mereka ini? Gini aja Pak, kita mau tanya-tanya aja mengenai ini. Mereka kan wanita, wanita identik dengan kelembutan, kehalusan, kebersihan. Oh iya. Kenapa? Oh, iya. Kok bisa masuk ke pendidikan teknik mesin waktu itu? Oh iya, ini jurusan kuliahnya dulu pendidikan teknik mesin ya? Iya. Berdua sama ibu-ibu ini, Bu Sama. Krisa dan Bu Sabat. Satu prodi. Satu Jurusannya prodi, pendidikan teknik mesin, prodinya jurusannya teknik mesin. oh jurusannya teknik mesin, Prodinya pendidikan teknik mesin. Iya. Cuma beda angkatan saja, Pak. Oh iya, Bu Krisa angkatan 2014. 2015. 1 tahun. Monggo siapa dulu yang mau menjawab? Bu Krisa dulu boleh? Ya. Tadi apa ya, Pak? Pertanyaannya. Kenapa kok memilih pendidikan teknik mesin waktu itu? Kenapa saya memilih pendidikan teknik mesin? Itu ceritanya agak lucu sebenarnya ya. Dulunya itu saya basicnya dari anak SMA, Pak Sob SMA. Memdit. SMA mana Mem? SMA Negeri 3 Pati ya, SMA depan Negeri 3 Taman Kota itu. Oh iya. Nah, saya nggak ada niatan ingin masuk jurusan teknik mesin ya. teknik Tidak mesin. ada keinginan. Inginnya ya malah masuk jurusan kimia. Itu bisa dikatakan saya salah klik. Salah klik ya. Masuknya malah jurusan teknik mesin. Teknik mesin. Iya, yang Kesasar. pilihan Iya. kedua kesasar. Ya sebentar. Bu Sabara jangan-jangan serupa ini. Ya, ternyata iya sama. Kalau SMA terus ke kimia atau ke mesin masih agak menjalur. Ini kalau saya judul elektro ke mesin. Oh berarti SMA-nya jenengan jurusan elektro. Dulu SMK. SMK mana? SMK 2 Pati. SMK 2 Pati. Sama-sama STM. STM kemudian masuk ke jurusan teknik mesin. pemesinan. Tersesat juga seperti Bu Tersesat, iya. Krisa. Asalnya nggak mau milih itu. Oh iya. Awalnya mau apa, milih. Bu? Awalnya dulu setelah masuk ke STM, jadi siswa STM merasa kok nggak enak ya jadi di STM ya. Terus pengennya nanti kalau misalnya kuliah pengen yang bahasa Indonesia atau PKN aja. Gitu. Jadi milihnya berusaha lintas jurusan, cuma kelintasnya malah kejauhan, Pak. Pengennya bahasa Indonesia, Iya. maksudnya Pengen keluar dari teknik aslinya. oh pengen keluar dari dari teknik. Keluar dari itu, tapi balik lagi ke teknik, Balik tapi ke teknik. ke lubang yang berbeda. Masuk ke lubang yang berbeda. Iya. Manusia boleh berencana, tapi Tuhanlah penentunya. Panjenengan berdua ternyata ditakdirkan masuk ke jurusan teknik mesin di Universitas Negeri Semarang. Di pucuk gunung ya, Pak? Di pucuk gunung. Kira-kira untuk adaptasinya mengalami kesulitan enggak? Bu Sabara dulu mungkin. Kalau saya dulu adaptasinya sudah mulai belajar dari SMP ke SMK ya Pak. Cuma kalau waktu ke mesin ya nggak terlalu karena memang dulunya temennya banyak cowoknya. Cuma kalau elektro kan masih banyak ceweknya. Tapi kalau di mesin betul-betul minim sekali.
gitu. Jadi adaptasinya ya nggak terlalu sulit lah ketika dari elektro ke mesin. Perempuannya berapa? Mbak? Perempuannya ketika di mesin ya, Mem ya. Dulu serombel itu 4. Hanya 4. Hanya 4. Satu rombel itu berapa mahasiswa kalau dulu? 45 ya. Ya, 45. 45. Dan 4 diantaranya adalah perempuan. Kalau Bu Krisa mungkin. Oh, kalau saya agak kaget sedikit Pak, soalnya kan dari SMA masuk perguruan tingginya jurusan teknik mesin. Teknik mesin, Banyak cowoknya itu agak kaget. Agak kaget. Ya cuma teman perempuannya itu hanya 5 dari 45 itu. Oh, kalau Bu Sabara 4, kalau panjenengan 5. 5 ya. Yang 2 dari SMK, yang 3 sama dari SMA seperti saya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ya dapat menyesuaikan. Ya, seperti itu. Tapi untuk awalnya ya memang agak kaget, beda waktu sama yang SMA gitu. Mungkin pengenalan mereka masih apa ya? Gagok itu bahasa Indonesianya apa, Bu? Malu-malu? Masih ya Mas bingung mau adaptasinya bagaimana. Tapi kelihatannya sekarang ini mereka sudah sangat cinta, menikmati. Dan menikmati. Oh, saya pernah melihat Bu Krisa itu ngelas. Bayangan saya Bu selama ini, mosok si perempuan itu ngelas. Dulu awalnya Bu Krisa masuk itu benar ini mau nerima guru pengelasan itu perempuan. Mosok ketika saya melihat cara beliau mengelas luar biasa. Saya kalah. Saya untuk menyalakan alat las saja gak bisa. Berdek Pak Sob ya. Malah expert Bu. Dan ngajari anak-anaknya. Iya Bu, terkait dengan pengelasan. Jadi kan mengalami kesulitan belajar ngelas enggak dulu? Dulu kan awalnya kan mesin. Iya. Di sini ngajarnya pengelasan. Kan satu rumpun ya sebenarnya ya. Ada perasaan bagaimana begitu mungkin dalam belajar pengelasan, mungkin pengalaman dalam belajar mengelas itu apa dulu Bu? Pengalamannya waktu di perkuliahan itu memang sedikit Pak, karena jam terbangnya pun prakteknya sedikit. Ya, prakteknya sedikit prakteknya setengah teori, sedikit. setengah praktek. Oh. Kan gitu, Pak. Ya. Kalau memang S1 pendidikan itu kan memang lebih banyak teorinya Iya, ya. lebih Bagaimana banyak cara teori. kita menyampaikan ke anak-anak agar anak-anak paham ya. Ya, betul. Jam terbangnya sedikit. Ya, jam prakteknya di kampus itu sedikit. Terus setelah saya masuk di Tunas Harapan itu baru saya belajar. Baru saya belajar latihan. Belajar lagi. Itu waktu mereka waktu murid-murid Anak-anak, harusnya libur ya, anak-anak libur itu saya masuk dengan Pak Baut itu. Ya itu saya belajarnya dengan Pak Baut waktu itu. Iya. 2 minggu berangkat pagi pulang sore. Ya, mulai dari benar-benar diajari mulai dari nol latihan pengelasan sampai akhirnya ikut uji kompetensi bareng anak-anak. Ikut uji Ya, kompetensi. alhamdulillah Tapi ikut. untuk guru ya. Iya, ikut uji kompetensi bareng anak-anak. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya sertifikat. Ya. Biasa. Sertifikat ngelas ya Mem? Iya, sertifikat ngelas Mem. Ngelas bukan ngeles ya. Ngelas. Ngelas bukan ngelas. Oh iya. Ya, gitu. Dan kapan-kapan boleh saya pesan dong pot bunga. Oh, bisa, sangat bisa Pak Sob. Saya kira kapan-kapan diajari ngelas gitu loh. Ingat Bu, ngelas bukan ngeles. Bukan ngeles, betul. Kalau Bu Sabara belajarnya bagaimana? Ini kan di jurusan kita kan kalau jenengan kan dari teknik mesin, di sini ngajarnya juga teknik mesin. sama. Boleh nggak sih di teknik mesin itu ada apa saja yang dipelajari mungkin? Kalau di teknik mesin itu ada desain CAD, CAD. terus ada pemesinan bubut, pemesinan fresh, CNC. Itu. Pemesinan bubut. Iya. Ini pemesinan bubut itu yang bagaimana? Bayangan saya itu bubut di bubut. Bukan ya? Bukan bubut ayam ya Pak. Bubut Namanya itu ya sama. bagaimana? Jadi mesin bubut itu mesin besar ya, bukan diangkat tapi itu digunakan alat untuk membuat benda yang bentuknya silindris. Bentuknya silindris. silindris. Contohnya apa? Contohnya Mor, baut, mor begitu? baut bisa. Oh, bisa ya. Berarti itu desainnya itu berarti lewat CAD tadi. Oh, berarti kita desainnya lewat CAD, lewat komputer, baru hasil desain itu dijadikan sebagai patokannya. Patokan. Sebagai rasanya ukurannya. Oh iya. Kalau CNC itu berarti apa? Kalau CNC itu otomatisnya dari mesin bubut dan mesin fresh gitu. Jadi kalau manualnya sebelum mereka ke CNC itu belajarnya yang manual dulu, yaitu mesin bubut, mesin fresh dulu. Baru kalau CNC itu menjalankan sebuah benda atau membuat produk itu bukan pakai manual manusia tapi program. Oh, memakai program. Oh iya. Tapi gambarnya tetap di CAD itu tadi.
Oh, gambarnya CAD, Bisa bedanya CAD, bisa di Mastercam gitu. oh ada macam-macam Bu. Macam-macam di materi Softwarenya mesin. banyak, Pak. Oh iya. Jadi yang dipelajari bukan hanya megang mesin saja, cuma desain gitu juga. Banyak. Oh, desain juga ya. Desain juga. Oh, karena memang di teknik itu sepertinya ada semua teknik itu ada gambar teknik begitu ya. Iya, Itu yang menjadi dasar untuk membuat. Dasarnya Di pengelasan betul. juga ada gambar teknik Iya, ya. ada karena dasarnya memang dari gambar teknik kalau orang teknik ya. Iya. Oh iya. Di kelas 10 kan diajari itu dulu. Gitu. Mohon maaf ya Bu, kami ini masih awam sekali Awam dengan masalah. teknik. Dulu juga saya awam, Pak. Tapi Bu Sabarnya mengalami kesulitan nggak belajar mengenai CNC, CAD, mesin bubut itu kan notabene kan Iya. perempuan. Saya pikir anak laki-laki orang teknik itu kan terkenal maskulin, wah, cowok banget. Lah ini Bu Sabarnya ini cowok banget atau masih ada cowoknya sedikit? Saya nggak ada cowok-cowoknya. Oh, nggak ada sama cowoknya. sekali. Masih Iya, aman ya. sudah kelihatan ya Bu ya. Sudah kelihatan masih terlihat Cewek banget. capek banget. Nah, orang-orang awam itu nggak tahu. Misalkan kok tahu kok bisa jenengan jurusan dari teknik mesin, pasti yang pertama di responnya adalah Luar biasa. Wow. emang nggak Bu? Ada kesulitan nggak Bu? Iya. Sama seperti Mem Krisa dulu ya. Dulu ketika setelah lulus itu aslinya masih setengah-setengah ilmunya ketika habis lulus. Karena memang setengahnya teori, setengahnya praktek. Jadi mulai bisanya itu malah setelah bekerja. Oh, setelah gitu. bekerja. Iya, jadi sebelum ngajar ketika awal-awal dulu, itu malamnya atau hari sebelumnya itu kita matangkan dulu, belajar dulu. Besok jangan sampai kita nggak bisa ketika ngajar. Jadi lama kelamaan, jadi ya bisa akhirnya. Terbiasa. Tuntutan pekerjaan. Awalnya tidak bisa karena wah besok saya harus ngajar ini. Iya, Masuk guru motivasinya tidak itu. bisa. Oh iya, akhirnya kita mau belajar ya. Apalagi Iya, di sini iya. fasilitasnya lengkap, jadinya enak Pak untuk belajar. Oh iya Bu, ini perlu ditekankan memang SMK Tunas Harapan Pati itu salah satu SMK dengan fasilitas terlengkap. Betul. Nah, jika kalian Sobat IH mau daftar ke sini silahkan. Apalagi jurusan kepengelasan maupun ke jurusan pemesinan. Dijamin alatnya lengkap dan up to date ya Bu ya. Iya, betul, Pak. Seperti mesin CNC itu tidak semua sekolahan punya mesin Iya. CNC yang segede gaban itu Bu. Besar sekali. Di sini ada Pak, lengkap Ada, semua. CNC turning, CNC milling, ada semua. Boleh diterangkan Bu, CNC apa Bu tadi? CNC turning. Jadi CNC CNC turning turning itu? itu CNC bubut Pak. Oh, CNC Kalau yang bubut. CNC milling itu ada CNC fresh tadi. Fresh. Nah, mesin CNC sendiri itu digunakan untuk membuat apa? Kalau tadi mesin bubut kan untuk membuat hal-hal yang silinder, mur, baut. Iya. Kalau CNC itu sendiri membuat apa? Bendanya sama, cuma caranya yang berbeda. Kalau mesin bubut kan masih manual menggunakan tangan, ya, dengan keahlian tangan. Cuma kalau di CNC itu menggunakan sebuah program, bahasa program, sehingga nanti kualitasnya juga lebih tinggi, lebih bagus, Lebih tinggi. lebih halus, gitu, Presisinya lebih halus, mungkin presisi, iya. lebih bagus ya. Atau ngano Bu, mesin CNC itu salah satu digunakan untuk membuat apa itu ya? Mesin itu ya mungkin ya. Iya, komponen komponen mesinnya ya. seperti itu. Jadi lebih cepat, bisa lebih banyak juga jumlahnya. Gitu. Karena lebih canggih. Mana Bu? Mau Saya belajar? sambil mengamati itu loh, Pak, mendengarkan. Nah, kalau Mem Krisya, saya mau tanya. Iya. Kan di jurusan teknik pengelasan dengan anak-anak las yang notabene laki-laki semua. Ada pengalaman unik enggak? ini pasti ada Bu, pasti ada. Pasti ada. Iya, pasti ada Mem kita. Apalagi anak-anak pengelasan itu sangat luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya, mereka itu sering ya cerita dengan saya ya melalui chat gitu, bilang setelah ada guru perempuan di jurusan pengelasan itu rasanya berbeda, Mem. Oh iya. Lebih ada kelembutan. Oh, kelembutan. Ya, Pak. Oh, iya. Ya, mereka cerita dengan saya seperti itu. Nah, semenjak ada saya di situ rasanya seperti itu. Memberikan warna sendiri di Iya. jurusan pengelasan. Iya, memang selama ini jurusan pengelasan itu identik dengan laki-laki semua. Iya, Pak. Nah, Ketika- dulu juga ada, Pak, anak pengelasan itu curhat dengan saya. Mem, semenjak ada Bu Krisya, bengkel itu jadi adem. Kalau kita mau mencari yang cantik-cantik itu biasanya di guru-guru normada gitu kan. Nah, sekarang di bengkel ada
guru perempuan. Iya. Saya lebih betah di bengkel. Jadi enak saya. Iya. Ya memang perlu keseimbangan Bu. Biar nggak tegang, terus laki-laki semua kan nanti tegang. Akhirnya ada perempuan yang biasanya guru pengelasan itu pressure-nya keras. Sekarang Bu Krisa lebih menggunakan pendekatannya keibuan. Ya. Dengan hati. Nah iya, mengajar dengan hati. Jargonnya siapa kemarin itu Pak? Pak Made. Pak Made. Betul. Kalau Bu Sabara sendiri bagaimana? Ada pengalaman unik nggak? Pengalaman unik ya Pak. Heeh. Dulu itu pernah Pak, ketika mereka masih pertama kali siswa baru, kan masuk grupnya itu kan pertama kali masuk grup itu ya. Mungkin dikiranya saya temannya. Oh temannya. Karena di chat, kamu siswa kelas mesin 2 juga ya? Terus gitu ya saya jawab, iya kamu juga. Terus lama-lama dia tahu, saya nggak bilang kalau saya gurunya. Terus lama-lama, oh ternyata wali kelas saya, PA saya. Jadi ya dia agak gimana gitu. Oh iya, mesti emo begitu ya Bu ya. Iya. Mungkin seumurannya dikiranya. Iya. Tapi memang anu kok Bu, kalau panjenengan berdua disandingkan dengan anak-anak itu mungkin masih itu ya Pak ya? masih kelihatan seumuran. Seumuran. Sama Pak, saya juga dulu pernah seperti Bu Sabara. Oh, sama juga Iya. pernah. Waktu Gila, latihan temennya. ya, waktu latihan mengelas gitu, manggilnya Mbak gitu. Belum tahu saja. belum kalau tahu ini ya? saya gurunya. Oh, waktu itu karena belum mengajar. Iya, waktu itu belum Waktu mengajar. awal-awal itu ya? Iya, betul. Mas. Sedang latihan bareng, tiba-tiba dipanggil Mbak. Mbak, iya, dari mana gitu. Diajak Ya kenal. saya jawab aja dari Universitas Negeri Semarang. Percaya. Oh iya. Oh iya Bu. Lucu-lucu ya Pak kadang. Itu kan panjenengan berdua kan dari UNES. Iya. Nah, saya dengar itu memang dari jurusan UNES itu kan tekniknya memang banyak laki-laki kan. Kemudian ada teman saya juga, wah kalau di sana itu tidak membeda-bedakan antara cowok dan cewek karena masih mahasiswa kan. Lah, ini kita kan di SMK itu kayaknya ada perbedaan cewek dan cowok. Panjenengan bagaimana caranya? Kan panjenengan juga masih muda untuk ini loh saya guru kalian biar tidak dianggap teman-teman seperti tadi. Masa mungkin kalau nanti ada anak yang baru lagi datang bisa saja panjenengan dipanggil Mbak. Lah cara panjenengan untuk ya zaman sekarang kan memang guru tidak harus aku guru banget, tapi juga kita juga melakukan pendekatan kepada anak. Apalagi panjenengan juga sebagai PA. Nah, trik-trik panjenengan untuk mendekati anak itu bagaimana? Biar anak juga nggak baper. Terutama mereka berdua ini PA, anak laki-laki semua. Anak laki-laki semua. Bagaimana Bu? Monggo. Siapa dulu? Ya, jadi intinya itu kalau sama siswa ya tengah-tengahnya aja lah. Jangan terlalu dekat, ya jangan terlalu jauh. Kalau kadang dekat disepelekan, kalau jauh nanti tidak ada rasa sayang. Oh begitu. Betul. Gitu. Kalau Triknya. Bu Krisa. Ya harus kapan kita harus lembut, kapan kita harus tegas, itu harus tahu waktunya Pak. Kalau anak dilembut terus itu bisa kurang ajar nanti sama bapak ibu guru itu seperti itu kebanyakan. Apalagi anak-anak sekarang yang masuk corona kemarin, nah itu kebanyakan seperti itu. Oh, Nah, berarti begitu kita ya. emang harus tegas sama anak ya biar mereka tidak terlalu menyepelekan kita. Oh iya. Biasanya bahasanya mereka tuh bukan saya, tapi Iya, aku. Dan untuk memperbaiki itu memang butuh waktu lama Butuh ya, waktu, Mem. memang Ya, betul, memang butuh harus waktu. diingatkan anaknya per anak itu diingatkan. Dan itu tugas kita. Iya. Kan mereka sekolah di sini kan tidak tahu apa-apa. Lah mereka itu kalau bahasa saya itu ibarat sekolah itu ibarat bengkel. Bengkel apa? Ya bengkel dandani, membenahi. Mereka sekolah ya nggak tahu. Saya nggak tahu saya rusaknya di mana, saya baiknya di mana. Nah kita di sekolah ini dalam rangka memperbaiki agar mereka bisa jadi barang jadi. Yang tadinya barang yang tidak laku dijual, akhirnya nanti bisa laku dijual. Betul ya? Iya. Super sekali itu Pak Sob. Uncle Sob. Angkal Angkal Sob. Sob. Bukan ya, Pak Sob. Pak Sob. Ya nggak apa-apa. Memang teman-teman itu banyak yang menyebutnya sebagai Uncle Sob, nggak masalah bagi saya. Tapi kalau saya di anak-anak itu manggilnya Pak Ahmad biasanya. Bukan Pak Ahmad Sobiron, tapi Pak Ahmad saja. Kalau biasa yang manggil Pak Sob itu berarti rekan-rekan saya. Tapi sekarang Bapak Ibu guru. Tapi sekarang karena banyak yang memanggil Pak Sob ya akhirnya saya ya terima saja Pak Sob begitu. Akhirnya saya membuat panggilan baru lagi Uncle Sob. Yang notabene siapa saja bisa memanggil Uncle Sob.
Mana Bu Dita? Betul. Nah di jurusan pengelasan itu Bu, kalau boleh tahu, setelah panjenengan dari mesin dulu, kemudian di sini jurusan pengelasan, yang dipelajari anak di jurusan pengelasan itu apa? Kalau yang dipelajari di jurusan anak pengelasan dengan pemesinan, bedanya itu sebetulnya hampir sama, Pak. Mereka sama-sama mempelajari gambar teknik, desain juga belajar. Tapi kalau pengelasan itu lebih ke spesifiknya pengelas ya. Mungkin kalau Bu Sabara ngajarnya hanya las SMAW. Iya. Nah, kalau di pengelasan itu banyak. lebih Ya, spesifik. Sebentar. Ini kita kan nggak paham SMAW itu bagaimana. Saya, Pak. Mungkin sobat TH yang jurusan las mereka paham. Tadi dari jurusan yang lain mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga belum tahu SMAW. Kalau di jurusannya dengan ada SMAW, tapi kalau jurusannya Bu Sabara hanya SMAW. Ada SMAW, ada GMAW, Ya, betul ya? Betul, Boleh GTAW. GTAW, boleh dijelaskan daripada saya pusing Bu, monggo dijelaskan SMAW itu apa dan sebagainya. Ya, kalau pengelasan SMAW itu dalam dunia perbengkelan itu dikenal dengan las listrik itu, Pak. Las listrik. Las Ya, listrik. las listrik. Sedangkan kalau OAW itu kalau di bengkel-bengkel anak-anak lebih kenalnya las karbit. Oh, Las begitu. karbit. Ya. GMAW, las GMAW yang menggunakan gas. Ya. GMAW itu singkatannya? Gas metal arch welding. Oh, Gas metal arch welding Art GMAW. art ARC. seni. Oh, ARC. Bukan art ya, Pak. Oh, iya. Heeh. Nah, ya itu kita lebih belajarnya ke spesifik, lebih ya sebetulnya untuk caranya terus penggunaan bahannya itu berbeda. Kita belajarnya satu-satu itu dipelajari. Seperti Satu-satu itu. dipelajari. Iya. Lah, Mungkin kalau di pemesinan kan hanya SMAW ya. SMAW hanya dipelajari. Hanya dasar dan itu Bu, cuma sebentar. Oh, cuma Nah, sebentar. loh, Ya. kenapa kok di jurusan pemesinan kok butuh pengelasan? Pengelasan juga. Ya, Butuhnya itu kan di mana? Pengelasan kan ya basicnya mesin juga itu. Jadi memang tetap dipelajari. Cuma kan kalau di pemesinan bukan hanya spesifiknya bukan di las tapi di bubut, fresh, NC banyak. Begitu. Tapi tetap harus Tetap menguasai ada pengelasan. SMAW Iya, ya. Minimal Ya. itu. Minimal mereka bisa memegang dan bisa menggunakan Menyalakan. las lah, menyalakan. Kalau Bu saya nonton di film-film sampai bisa mengelas di dasar laut, Ya. kok bisa? Ada teknik khusus atau ada sebutan lain atau alat lasnya sendiri beda begitu? Itu nama pengelasnya underwater ya, Pak. Oh, underwater. Ya, dan itu juga tidak dilakukan sembarang anak mestinya. Ya, Dan- harus punya pelatihan dan sertifikat khusus karena itu cukup berbahaya untuk mengelas di bawah air itu seperti itu. Berbahayanya nyetrum Hah? atau apa? Resikonya lebih tinggi. Dan resikonya lebih tinggi Pak kan di dalam air. Apalagi kalau di atas kepala itu ya, mengelas di atas kepala, overheat. Maksudnya begini, posisinya Iya, begini. di atas kepala. Posisi Nanti apa itu, Mem? Overheat. Overhead. Nanti kan misal kalau pengelasan kita mengelas di bawah tangan itu masih aman ya, dikategorikan aman. Nanti kalau sudah di atas kepala itu memang kita harus benar-benar safety ya. APD kita ya, APD yang kita gunakan harus benar-benar betul dan dipakai semua. Dipakai semua. Ya. Untuk anak-anak yang mengelas pun sudah saya ajarkan, kalau kalian mau mengelas itu usahakan gunakan APD yang lengkap. APD-nya harus APD lengkap, alat pelindung diri. Kalau kalian sudah menggunakan APD lengkap, mau ngelas posisi apapun itu rasanya sudah aman. Aman. Ya udah terlindungi gitu ya, Pak ya. Oh iya. Itu yang saya sampaikan ke anak-anak seperti itu. Lah tadi di underwater itu, di bawah air itu APD-nya apakah sama dengan yang di darat begitu? Ya sama Pak, mungkin apa dari segi wear pack atau baju yang digunakan materialnya berbeda. Oh berbeda karena Ya. di dalam air. Di dalam air, ya. Tapi cara pengelasannya nggak masalah. Cara sama? pengelasannya sama. Oh sama begitu ya. Artinya las itu kan ada apinya itu. Mohon maaf ini saya awam sekali dengan pengelasan. Sambil Gak apa-apa ya. belajar, Pak. Ini pertanyaan yang mungkin sangat ya begitulah sepele Ya. mungkin ya. Nah itu kan api kan ya. Ya. Api kan dimasukkan ke air kok bisa nyala. Ya itu bahan Pak, bahan yang digunakan. Ya elektroda yang digunakan kan berbeda-beda. Kita mau mengelas apa, kita tuh menggunakan elektroda yang apa. Itu dari berbeda-beda jenisnya. Nanti kita tinggal pilih saja mau menggunakan yang mana. Oh begitu. Berarti tidak masalah ya. Ya. Tapi artinya ketika kita mengelas di dalam air itu ya memang bisa raket begitu ya. Ya.
Bisa ya? Bisa nempel. Sama seperti Bisa. tahat, bisa nempel ya? Ya mesin apa dulu yang digunakan kan penggunaannya nanti mau menggunakannya apa seperti itu. Oh iya iya, iya. Ada resiko nyetrum enggak Bu di dalam air mungkin? Ada nggak ya? Ya ada Bu. Pastinya ada. Pastinya ada ya Pak ya. Mem, Listrik. kira-kira kalau ngelas kaca itu bisa enggak, Mem? Ngelas kaca bisa Ngelas enggak? kaca belum bisa. Oh, belum bisa. Belum bisa ngelas kaca. Karena las itu untuk metal Bu. Ya metal ya Las betul kaca. ya. Las itu untuk metal ya. Kalau kaca itu pakainya lem Bu. Oh gitu ya. Bukan bisa Pak, kaca patah dilas gitu ya. Oke Mem, yang namanya pengelasan itu kan berhubungan dengan api. Percikan api itu pernah enggak kena mata gitu? Oh kalau kena mata belum Mem Dita karena kan kita mengelas itu apalagi saya ya yang perempuan saya sangat berhati-hati ya karena kecipratan di tangan nggak di wajah itu sakit Gitu ya. celekit gitu ya apalagi yang di atas kepala itu kalau kita nggak APD-nya nggak betul ya walaupun pakai tapi nggak betul itu bisa sampai tembus Wih. ya sampai tembus ke baju. Meskipun pakai APD bisa Iya, tembus ya. bisa Pak dan itu saya pernah mengalaminya ya itu emang kalau menggunakan APD harus betul-betul benar penggunaannya. Ya kalau asal-asalan ya itu bisa tembus ke kulit ya, sampai bajunya bolong-bolong. Nah, seperti itu. Sampai kebakar bajunya mungkin ya. Enggak sampai kan. Paling bolong ya. Iya, Bolong kayak aja. orang rokok iya, gitu iya. kan. Ya, Oh, kalau iya, orang iya. rokok kena puntung Iya, puntung asapnya itu rokoknya. ya, puntung rokoknya itu kan berlubang. Bisa Nah, seperti berlubang. itu. Pantesan Pak, baju wirpaknya Nalas itu Banyak. sukanya bolong-bolong. Oh iya, kadang bukan hanya wirpak Bu, kadang baju seragamnya saja ada yang bolong. Saya pernah tanya, Mas kena rokok itu Mas, saya pikir begitu ternyata kena las. Dan itu saya yakin karena salah prosedur, harusnya di dalam jurusan itu nggak boleh pakai seragam mesti. Ketika praktek. Mungkin atau dia prakteknya tidak sekolahan mungkin Bu ya. Ya, bisa. Karena pasti kalau di sekolah itu harus menggunakan APD yang APD, lengkap. ya, dengan APD-nya. Saya juga tidak tanya lebih lanjut Bu. Mungkin dia belajar di luar, dia ngelas-ngelas sendiri akhirnya kena seragamnya bolong. Kalau Bu Sabar ya mungkin mempelajari CNC, mempelajari itu kan apa nggak takut kotor panjenengan kulit panjenengan yang tadi kalau Bu Kris kan mungkin kena api kalau jenengan kena oli nggak eman-eman nggak eman-eman atau bagaimana ya? Ya karena sudah memang resikonya jurusannya ini, jadi memang mau kotor mau gimana pun ya wis memang harus dilakuin. Harus Pak. dilakukan. Kalau memang nggak mau nanti nggak bisa-bisa Pak. Berani kotor itu Baik. Slogannya satu merek Bu. Kadang juga ada anak yang tidak berani kotor Pak, kukunya masih panjang-panjang. Cowok itu juga tuh. banyak kadang kayak gitu. Makanya Bu, kita menyebut mereka itu wanita perkasa. Tidak semua cowok itu mau Bu Untuk itu ya, apa? untuk berkotor-kotor ria dalam tanda kutip. Praktek yang berat kadang Kena banyak. lahan, kena oli, angkat-angkat. Kalau mesin nggak diangkat ya Nggak Bu ya? diangkat. Oh nggak diangkat, mesinnya Mengoperasikan, gede. Pak. Kalau Mengoperasikan. mengoperasikan. Oh iya begini, kalau di pabrik itu berarti anak-anak itu kan kalau bekerja di pabrik, kalau pemesinan itu berarti sebagai apa? Operator, mengoperasikan itu. Yang pertama itu Maintenance mereka juga atau bisa menjadi operator, maintenance, juga bisa menjadi drafter, desain gambarnya itu. Oh drafter itu yang ngedraft membuat gambar. Membuat gambar. Tapi kalau rusak-rusak juga mereka dibekali dengan Iya, teknik untuk membetulkan. memperbaiki. Oh iya. Mengoperasikan, memperbaiki, merawat, mendesain. Dan itu kalau di pabrik itu kan mesinnya 24 jam ya Bu ya? Iya. Oh, iya. 24 jam, Pak. Berarti anak-anak juga harus standby 24 jam ya katakanlah begitu ya. Iya. Meskipun nanti di shift ya. Di shift. Biasanya kalau di industri kan memang di shift kayak gitu. Jadi pagi, siang, malam. Tapi kalau di SMK sini sudah basicnya sudah dilatih, Pak. Jadi di sini kan di teknik pemesinan kita menerapkan 3 shift juga. 3 shift pagi, siang sampai malam, terakhir tuh sampai 10 malam, Pak. Jam 10 10 malam. malam. Itu untuk melatih nantinya biar mereka itu ketika sudah bekerja itu tidak kaget dengan jam begitu. kerja yang seperti itu. Oh ya ini saya dapat bocoran dari tim kurikulum. Nah, ini Bu, ini bocoran ini mungkin. Bocoran. Mungkin di semester depan itu anak-anak itu akan dibiasakan untuk belajar itu 8 jam. Belajar 8 jam. Ya artinya kita samakan dengan jam kerja agar mereka terbiasa. Entah itu di bengkel, entah itu normada. Nanti ya mereka 8 jam. Tidak ada misalkan hari ini belajar kemudian jam
misalkan jam 7 sampai jam 8 belajar, nanti jam 9-nya kosong nggak ada. Berarti akan dimaksimalkan sampai 8 jam. Itu salah satunya untuk membiasakan agar anak-anak itu terbiasa. Iya, betul. Ternyata jurusan mesin sudah melakukan itu. Sudah melakukan itu. Enggak sih, Pak. Terbiasa di industri. Terbiasa di industri. Memang karena kita kan SMK, lulusannya kan notabene akan kita arahkan ke industri. Meskipun kita juga ada program wirausaha dan kuliah. Tapi kan memang sebagian besar itu hampir 80% lulusan kita nanti bekerja di industri. Ngono ya Bu ya? Betul. Tertarik Bu dengan jurusan mereka, yuk belajar yuk Bu. Belajar. Kita ke bengkel ya Pak ya, belajar. Tapi kan loh Bu, las itu tidak bisa mengelas hati yang patah. Kalau bisa enak ya, Pak ya. Saya ya, kalau hatinya patah dilas Jelas, aja. nanti nggak move on. Nggak move on lagi. Iya, malah ya. Oh iya Bu, selain ke pabrik tadi, kira-kira kalau di jurusan mesin itu kalau kita membuka usaha itu biasanya di bidang apa Bu? Mungkin ada gambaran tidak? Jadi yang pertama mereka itu bisa mandiri, menjadi drafter mandiri di rumah. Drafter. Itu malah yang biasanya penghasilannya lebih tinggi itu Pak. Loh, sebentar. Dia membuat drafter itu rancangan kan? Rancangan gambar. mm. Itu nilainya itu tinggi. Tinggi. Jadi kalau memang orang pesan ingin membuat produk kan kadang biasanya harus dirancang dulu. Nah itu nanti kalau memang anak bisa itu, dia bekerja di itu mempunyai nilai yang tinggi. Hasil Berarti yang pesan itu biasanya industri dong. industri kebanyakan. Oh, lah berarti kita hanya desain saja. Mendesain sesuai apa yang mereka inginkan. Kan. Gitu. Apakah di setiap itu misalkan mendesain moldboard, apakah biasanya kan moldboard ya begitu-begitu saja atau ada mold tertentu yang beda barang satu dengan barang yang lainnya? Biasanya industri itu harus memiliki ciri khas yang tersendiri atau bagaimana yang berbeda intinya. Nah itu nanti tujuannya kita yang bisa membuat berbeda itu nanti sesuai apa yang mereka inginkan. Berarti tetap bekerja sama dengan industri, kita membuat drafternya, desainnya. Yuk kayak arsitek ya. Kayak Arsitek itu bayarannya Luar biasa. Iya, cuma kalau yang itu rumah, kalau ini komponen-komponen mesin. komponen-komponen mesin. Jadi selain drafter itu nanti ada mereka bisa membuka bengkel bubut kayak gitu. Bengkel bubut. Pengelasan juga bisa. Dan itu kemarin ada salah satu alumni teknik mesin namanya Roy itu juga membuka apa namanya bengkel bubut dan dia beli mesin bubut sendiri. Ternyata harganya mahal sekali. Saya pikir ya mungkin puluhan juta. Berapa Pak? Ternyata ratusan juta ya Bu ya. Ratusan juta. Saya bisa membayangkan bagaimana kalau pabrik itu yang sebesar itu kemudian punya mesin yang sebanyak itu 24 jam beroperasi, modalnya seberapa itu ya? Banyak sekali Pak. Banyak sekali. Ya dan itu ternyata ada anak kita bahkan dia membuka lapangan pekerjaan untuk teman-temannya. Betul. Wirausaha. Kalau di pengelasan Bu, mungkin wirausahanya mungkin di bidang apa ya? Berwirausaha di pengelasan bisa membuka bengkel sendiri, ya Pak, itu banyak anak-anak atau mereka itu ya sama bisa Kerja di industri. ya kerja di industri. Kalau buka bengkel itu biasanya membuat apa pesanannya apa seputar apa? Banyak ya, misal apa Pak, seperti kebutuhan ibu-ibu itu kan suka yang pot-pot bunga seperti bunga, itu. Mereka juga di sekolahan ada anak yang belum lulus itu dapat coba buatkan pot bisa tidak, dan mereka itu konsultasi ke gurunya, guru praktiknya, Pak ini saya dapat job seperti ini, terus gurunya ya udah ayo kita buat gitu. Banyak seperti Berarti itu. kita juga memfasilitasi jika anak ada pesanan gitu ya. Pesanan memfasilitasi. Mungkin Bu apa kanopi juga bisa Bu ya? Ya, itu kanopi seperti membuat kanopi rumah itu juga bisa. Banyak Pak, anak-anak itu kreativitasnya juga saya rasa udah bagus ya. Itu mungkin malah di tempat kita mempelajari itu jauh lebih dari itu ya Bu ya. Kan saya pikir saya dengar itu di jurusan las itu kan mempelajari apa ya untuk ngelas kapal gitu betul ya? Bukan ngelas yang seperti itu. Bukan hanya ngelas asal nempel gitu. Asal nempel ya, asal tapi nempel, ya. Ngelas kapal yang ya nanti tebelnya misal, ya kita mengelas itu tidak hanya asal nempel tidak, tapi jangka panjang. Jangka panjang. Misal mungkin nanti 10 tahun benda yang kita buat gak akan rusak, lasnya gak akan putus. Nah itu kelebihannya seperti itu daripada
anak-anak yang hanya asal mengelas gitu, bengkel-bengkel. Oh begitu Ya, ya, bengkel-bengkel pasti luar itu. ada kualitas ya Bu. Iya, ya? betul. Karena orang awam itu taunya kalau teknik pengelasan itu seperti ngelas-ngelas di pinggir jalan Pak Sob. Ngelas nempel wes. betul. Nempel wes. Karatan biasanya kena hujan gitu. Oh ya, mungkin ada teknik ngelas sendiri agar tidak karatan itu bagaimana Bu ya? Ada mungkin? Ya itu lebih ke perawatan ya Pak. Oh, lebih ke perawatan. Ya. Lebih ke perawatan mungkin setahun sekali itu mungkin pelapisan cat itu ya perlu ya, itu perawatan. Oh berarti harus dicat lagi? Iya, perawatan. Wah, di rumah saya itu sudah mulai kropos-kropos itu, berarti harus dicat lagi. Di repair ya Pak. Oh iya, kan misalkan anak-anak membuat pintu gerbang itu juga bisa ya Bu ya? Bisa, tinggal nanti anak-anak itu membuat sesuai Pesanan. custom ya, Oh, custom custom. orang-orang gitu, seperti apa tinggal dibuatkan seperti yang diinginkan. Jadi Sobat TH, bagi Anda semuanya yang mau pesan apapun yang berkaitan dengan pengelasan, yuk Silakan. langsung saja. Silakan langsung datang ke SMK Tunas Harapan Pati atau lewat tim TH Podcast. Langsung kami layani. Jamin Apapun kualitasnya bentuknya. oke ya, Pak ya? Kualitasnya oke, karena memang di tempat kita itu mengutamakan kualitas. Ya betul. Dan saya melihat sendiri Bu, kemarin ketika pameran PJBL ini kan sekarang kan sekolah sekarang itu dituntut mempelajari sesuatu harus ada manfaat bagi masyarakat. Betul. Artinya alat-alat yang dibuat itu harus bisa digunakan masyarakat secara langsung. Nah ternyata kemarin itu anak-anak itu membuat towing, betul ya Bu ya? Ya, towing mobil. Towing mobil, dan itu hasilnya bagus. Kebetulan saya itu mendampingi orang tua siswa, melihat towingnya itu, melihat loh Pak, tanya pada saya, harganya kok murah sekali ini? Kan di situ ditulis 350.000. 350.000. Dia menyampaikan, loh murah sekali loh. Iya. Pak, segini itu murah ya? Oh iya, saya itu punya bengkel variasi. Yang kualitasnya jauh di bawah ini, saya biasanya menjualnya 500.000. Saya ambilnya dari Cina. Dari Cina begitu, diambil dari Cina kemudian dijual di sini 500.000, dan itu bahannya itu katanya mudah keropos. Nah kemudian saya begini, Pak kenapa kok nggak pilih kita saja? Wah kalau saya pilih ini nanti orang-orang nggak datang ke sini lagi karena awet begitu maksudnya. Iya. Jadi memang buatan anak-anak kita itu barang-barangnya itu awet. Halusnya, kerapiannya itu dinilai dia yang penjual itu layak jual. Dan itu tapi bagi dia nggak masuk. Karena kalau dia kan penjual. Betul. Dia kan jualnya harus sesuatu yang nggak lama. Karena apa? Ya biar nanti konsumen datang terus. Tapi kalau buatan anak kita itu kualitasnya luar biasa. Berkualitas tinggi. Banyak sekali Pak produk-produk anak pengelasan ya. Waktu dulu masih ada pelajaran PKK, praktik PKK itu mereka buat apa aja, mungkin nanti perabotan rumah atau yang lain. Alat atau pencacah sampah. Nah, Ada ya? ya ada Mem, alat-alat seperti itu ada ya. Memang banyak sekali produk-produk anak-anak itu, dan nanti ketika sudah jadi memang harus dijual. Harus Ya, dijual, harus ya. dijual karena kaitannya dengan pelajaran kewirausahaan tadi. Wirausahaan. Nah, tapi selama corona ini kita memang stop dulu, Stop ya, dulu, karena oh iya. memang tidak masuk 100% itu. Apalagi sekarang kan pembelajarannya sudah didaringkan lagi, Iya, kita didaringkan mengalami lagi. kesulitan lagi. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kita harus terus berusaha bagaimana caranya membuat peserta didik kita bisa survive. Untuk membuat mereka tuh semangat, Pak. Iya. Yang mereka butuhkan sekarang tuh semangat dan dukungan. Salah satu yang membuat penyemangat anak-anak ya mereka ini. Dua wanita hebat. Oh, kita hebat ya. Saya saja belum tentu bisa. Mereka sudah luar biasa. Saya dulu punya keinginan masuk teknik, Bu. Dulu saya ketika SMP itu ada namanya tes IQ begitu ya, intelijen dites. Itu saya yang bagus itu malah di tekniknya. Betul, saya di tekniknya. Tapi ya itu, saya bisa berencana, Tuhan bisa berkata lain. Kalau Bu Sabara kepengennya itu bahasa Indonesia, masuknya teknik. Kalau saya pengennya teknik mesin, malah masuknya bahasa Indonesia. Terbalik, takdirnya terbalik. Iya, begitulah kehidupan. Iya. Yang penting dijalani dengan ikhlas Betul. dan semangat.
Seru sekali Bu perbincangan kita pada siang kali ini Bu. Tapi sayangnya memang kita tidak bisa lama-lama Bu. Atau ada pertanyaan lagi Bu? Nah, mungkin sesuatu. Ya, kan tadi Bu Sabara salah jurusan. Nah, anak-anak kita juga banyak yang salah jurusan. Ini penting, penting Bu. Untuk menyemangati atau memberikan motivasi kepada mereka yang salah jurusan itu bagaimana? Mungkin Kebetulan itu kemarin anak didik saya, anak wali saya itu juga ada kayak gitu Pak. Baru kelas 10 semester 2 ini dia jarang masuk. Saya tanyain, kamu kenapa kok nggak pernah masuk? Saya merasa salah jurusan Bu. Saya pengennya jurusannya multimedia, sepertinya saya lebih cocok di situ gitu. Terus ya saya beri motivasi. Gini loh Mas, semua jurusan itu sama. Tetap ada plus minusnya. Kamu di mesin minusnya di sini, plusnya di sini. Di multimedia juga ada nanti. Jadi intinya memang yang sudah menjadi takdirmu sekarang, entah kamu terpaksa, tersuruh orang tua atau kesasar atau bagaimana, ya intinya dilakuin dengan ikhlas, semangat. Akhirnya nantinya kamu akan nyaman dengan sendirinya. Gitu. Intinya sama saja. Jurusan apapun semuanya sama. Gitu. Tergantung kita yang menjalani. Luar biasa sekali ya. Kalau Bu Krisa mungkin pesannya kita langsung pesan aja Bu ya. Betul. Pesan ke peserta didik, ke Sobat TH. Kira-kira apa? Pesannya untuk anak-anak yang merasa salah jurusan tidak usah merasa sedih, jalani saja ya, jalani saja apa yang sekarang sudah dilaksanakan ya, yang sudah. Dan jika kalian ingin itu lakukanlah ya, jika kalian ingin bisa lakukanlah, jangan diam saja. Itu pesan untuk anak-anak yang merasa salah jurusan. Salah jurusan. Oke, gitu Pak Sob. Oke, Waktunya sudah. Sebenarnya kita mau bincang-bincang lebih banyak lagi Bu, tapi karena memang waktu kita kan terbatas, dibatasi. Ya kita nanti setelah ini bolehlah kita bincang-bincang. Sebenarnya memang banyak yang pengen saya gali ya karena terpaksa ya harus kita selesaikan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Ibu atas kehadirannya di TH Podcast ya. Terima kasih. Oke Sobat TH yang ada di rumah, itulah perbincangan kita dengan dua wanita perkasa dari jurusan Teknik Pemesinan dan Teknik Pengelasan. Kapan-kapan kita akan berbincang lagi dengan bintang tamu yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke Sobat TH, jangan lupa like, comment, And subscribe akun official SMK Tunas Harapan Pati.